Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke bab 12, yaitu mengenai alat-alat optik. Sub yang pertama, alat optik yang pertama adalah mata. Di sini kita akan membahas mengenai yaitu jenis cacat mata. Jadi pada mata ini cacat mata apa saja? Yang pertama adalah rabun jauh. Rabun jauh atau disebut dengan miopi. Jadi pada rabun jauh ini penderita miopi ini tidak dapat melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas. Ini adalah miopi. Jadi miopi ini penderita yang tidak dapat melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas. Sehingga berapakah kekuatan lensa yang harus digunakan? Maka rumusannya adalah yaitu P sama dengan negatif 100 dibagi dengan PR. Dengan notasi P-nya adalah kekuatan lensa, satuannya adalah dioptri, dan PR-nya adalah Fangstrom remoton atau titik jauh dengan satuan cm. Jadi ini rumusan untuk mencari kekuatan lensa pada rabun jauh, yaitu P sama dengan negatif 100 dibagi dengan PR. PR-nya ini adalah satuannya cm. Sekarang kita nih contoh soalnya. Seorang anak dengan mata rabun jauh 50 cm. Tentukan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan jika ingin membaca dengan jarak mata normal yaitu 25 cm. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah yang pertama adalah PR, titik jauh. Titik jauh diketahui adalah 50 cm. Kemudian yang ditanyanya adalah berapakah P-nya. Sehingga rumusan untuk rabun jauh untuk mencari kekuatan lensanya adalah P sama dengan negatif 100 dibagi dengan PR. Dan PR-nya diketahui adalah 50. Sehingga negatif 100 dibagi 50 sama dengan negatif 2 dioptri. Jadi kekuatan lensanya adalah negatif 2 dioptri. Sekarang yang cacat mata yang kedua adalah rabun dekat. Rabun dekat ini disebut dengan hipermetropi. Artinya bahwa pada rabun dekat ini tidak dapat melihat benda yang letaknya dekat dengan jelas. Jadi ketika letaknya dekat, maka dia tidak bisa membaca dengan jelas atau melihat dengan jelas. Maka disebut dengan rabun dekat. Tidak bisa melihat atau membaca dengan jarak yang dekat. Maka rumusan kekuatan lensanya adalah P sama dengan 4 dikurangi 100 dibagi dengan PP. Dengan notasi P-nya adalah kekuatan lensa, satuannya adalah dioptri, kemudian PP-nya adalah Fangstrom maksimum atau disebut dengan T dekat dengan satuan cm. Jadi ini adalah rumusan untuk mencari kekuatan lensa pada rabun dekat, yaitu P sama dengan 4
dikurangi 100 dibagi PP. Sekarang kita ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Pak Budi memiliki mata rabun dekat dengan titik dekatnya adalah 100 cm. Tentukan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan jika ingin membaca jarak pada mata normal, yaitu sejauh 25 cm. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah PP-nya adalah 100 cm, kemudian yang ditanyanya adalah P. Sehingga rumusannya adalah P sama dengan 4 dikurangi 100 dibagi PP. PP-nya diketahui adalah 100. Jadi PP-nya diketahui 100, tinggal 4 dikurangi 100 dibagi 100. Jadi 100 dibagi 100 sama dengan 1. Sehingga P sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi kekuatan lensa yang harus digunakan Budi yang mempunyai titik dekat 100 cm, maka adalah kekuatan lensanya adalah 3 dioptri. Sekarang penyakit cacat mata yang berikutnya adalah yaitu disebut dengan mata tua atau presbiopi. Presbiopi ini memiliki titik dekatnya lebih dari 25 cm dan titik jauhnya atau PR tidak terhingga, kurang dari tidak terhingga. Jadi presbiopi dapat diatasi dengan menggunakan kacamata yang berlensa rangkap, yaitu atau bipokal. Jadi lensanya ganda, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Jadi mata tua ini supaya bisa melihat seperti mata normal, maka harus menggunakan lensa rangkap atau bipokal, yaitu lensanya double, lensa cekung dan lensa cembung. Yang berikutnya adalah D. D adalah astigmatisme atau silindris. Di sini bahwa penderita astigmatisme tidak dapat melihat garis horizontal dan vertikal secara bersama-sama. Jadi untuk penderita astigmatisme supaya bisa melihat seperti mata orang normal, maka dia harus menggunakan kacamata dengan lensa silindris. Jadi demikianlah pembahasan mengenai alat optik mata. Jadi yang dibahasnya adalah mengenai cacat matanya. Jadi ada rabun jauh, rabun dekat, kemudian mata tua, dan astigmatisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.